Hai semuanya, shalom, apa kabar? Kekasih Kristus yang dicintai Tuhan. Mungkin ini adalah perdana di tengah hiruk pikuknya para Kristuber diincar dan ditangkap-tangkepin ya. Tapi saya beritahu, puji Tuhan walaupun saya tidak di YouTube, tapi Tuhan mengizinkan saya melayani di luar. Dan setiap harinya saya masih memberikan kabar baik dalam suara ilahi di pagi hari. Tapi memang sangat menyedihkan karena memberitakan tentang kebenaran buat orang-orang Kristen itu sendiri, justru saya melihatnya jarang ada yang menonton dan mendengar. Padahal saudaraku, tahukah bahwa ini saya lakukan beberapa hari sebelum terjadinya penangkapan dari Bapak kita Yusuf Manubulu. Jadi saya mempunyai konten suara ilahi ini beberapa hari sebelum huru hara terjadi di dunia Kristuber. Tuhan memberikan saya rema untuk memberikan saya membuat konten suara ilahi ini. Sebenarnya sudah beberapa hari saya sampai berpikir, aduh kok kayaknya nggak bisa deh Tuhan, saya bilang gitu. Tapi Tuhan paksa saya, ayo buat, dan akhirnya saat saya buat kok mudah banget. Tapi memang saya harus bangun jauh lebih pagi dibanding biasanya. Dan akhirnya saya buat, ya kalau beberapa misalnya ada saya tidak buat, itu pasti saya mungkin terlalu lelah dan capek karena beberapa pekerjaan saya dan beberapa pelayanan saya. Tapi ternyata setelah beberapa hari saya posting suara ilahi renungan harian ini, muncullah huru hara yang terjadi di dunia per YouTubean, terutama buat Kristuber Kristen. Itulah Tuhan, begitu baiknya kepada kita semua yang benar-benar dekat dengan Dia. Jadi saya percaya, saya cuma bilang Tuhan terima kasih. Jadi biar saudara tahu bahwa konten yang saya buat di pagi hari ini, Tuhan yang memberikan rema kepada saya dan menyiapkan saya. Walau saya disuruh hold dulu untuk live, ternyata setiap harinya saya masih memposting konten, tentunya suara kebenaran. Dan saya menghimbau, mari saudara-saudaraku, kalau Anda tidak sempat untuk mendengar di pagi hari, dengarkanlah kapanpun waktunya Anda. Karena saya pun membawakannya sama halnya saya seperti membaca pagi-pagi, bukan membaca, berdoa di pagi hari, namun saya rekam saja gitu ya. Dan luar biasa. Baik, saudaraku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, ada kabar menyedihkan. Kemarin atau hari Minggu, waktu saya kemarin tuh Minggu ya, Sabtu atau Minggu, pokoknya waktu saya di perjalanan bolak-balik menuju ke sebuah pelayanan, saya melihat artikel di dalam Google ya. Ini langganan ya. Pak Wawan nongol lagi di beranda saya. Dan seorang RT namanya Pak Wawan. Wawan siapa namanya? Wawan Kurniawan mungkin. Iya, kayaknya Wawan Kurniawan. Dibebaskan dari tuntutan penistaan agama. Mau kasih tepuk tangan atau kita mau kasih emoji sedih nih saudaraku? Saya ambil saja ini dari kilat.com. Ketua RT di Lampung yang bubarkan ibadah gereja dibebaskan, alasannya bikin netizen heran. Nih saudaraku ya, saya kasih tahu. Jadi Pak Wawan ini dibebaskan dengan dalil katanya deliknya tidak dapat ya, tidak ditemukan unsur penistaan agama katanya. Hati saya teriris ya saudaraku. Kita bandingkan apa yang dia lakukan dengan saudara-saudara kita yang menyaksikan kebaikan Tuhan atas hidupnya. Bagaimana mereka menyaksikan bahwa Tuhan bekerja dalam hidupnya, mereka harus menjadi tersangka dan ditangkap. Dan itu jelas-jelas dikatakan katanya penista agama. Padahal dia hanya menyaksikan tentang kebaikan Tuhan. Sementara perbuatan anarkis yang dilakukan oleh Pak Wawan dibilang bukan penistaan agama. Saya sampai bingung. Saya tuh tinggal di negeri mana sih gitu? Saya tinggal di negara mana ini gitu?
Padahal di negara kita dijunjung hukum dijunjung tinggi gitu. Sedih saudaraku. Saya bacakan ya. Di dalam kilat.com ya, Ketua RT bernama Wawan sempat ditangkap pada Maret 2023 karena telah membubarkan ibadah di gereja. Nah, diketahui pria bernama lengkap Wawan Kurniawan itu membubarkan kegiatan ibadah tidak hanya sekali. Ini fakta baru yang kita temui ya. Ternyata Pak Wawan itu membubarkan ibadah orang Kristen itu tidak hanya satu kali. Namun Wawan pernah membubarkan acara ibadah di gereja maupun di rumah warganya yang menurutnya belum ada izin, katanya dia. Tetapi kalaupun belum ada izin bukan berarti saat orang ibadah dibubarkan. Sama halnya kalau misalnya ada orang minoritas datang ujuk-ujuk kepada orang mayoritas yang sedang beribadah, dibubarkan. Apa tanggapannya? Pasti sudah ditangkap, bukan ditangkap lagi, bisa jadi lebih parah dari ditangkap. Ketua RT 12 Kelurahan Raja Basa Jaya, Kota Bandar Lampung itu pun ditangkap atas aksinya yang dianggap sudah mengganggu kegiatan ibadah. Nah, ini kata netizen dari akun Twitter Kurawa menyoroti perihal keputusan dibebaskannya Wawan Kurniawan karena dianggap tidak melakukan penistaan agama. Sontak hal tersebut pun menjadi sorotan netizen yang mempertanyakan keputusan itu, mengingat Wawan Kurniawan telah melakukan aksi pembubaran lebih dari sekali. Lalu dia berkata, "Halo Kejaksaan RI, masa iya membubarkan ibadah agama orang lain beberapa kali, bukan hanya sekali, dan ini katanya bukan penistaan agama." Tulisnya dilansir kilat.com dari akun Twitter Kurawa pada 12 Mei kemarin. Rudy Valinka, pemilik akun tersebut, heran dengan alasan pembebasan yang tidak menemukan unsur penistaan agama katanya. Pasalnya Ketua RT Lampung itu sudah melakukan pembubaran ibadah terhadap orang yang sedang beribadah bukan cuma satu kali. Ia pun menyinggung perihal pembebasan itu yang dapat mempengaruhi keputusan terhadap kasus yang sama pada lainnya. Bisa jadi presiden buruk Pak Kejaksaan Agung, sambungnya. Saudaraku, kalau hal ini didiamkan, akhirnya nanti bakalan banyak lagi yang melakukannya. Saya tuh ngomong sampai bergetar, saya nggak ngerti lagi harus ngomongin bagaimana ya saudaraku. Menyedihkan buat saya. Kita tinggal di negara Republik Indonesia yang jelas-jelas menomorsatukan hukum, tetapi begini gitu. Pak, jadi penistaan agama itu menjadi sumir dan menjadi ambigu buat saya. Jadi yang mana yang dikatakan menistakan agama? Orang bersaksi dikatakan menistakan agama, tetapi orang yang membubarkan ibadah jelas-jelas bahkan menyakiti personal demi personal itu dikatakan bukan penista agama. Bukan cuma personal yang disakiti, satu kelompok loh. Orang sedang beribadah, sedang melakukan sembahyang terhadap Tuhannya. Di tengah-tengah ibadah itu orang itu dengan petantang-petenteng membubarkan, tapi dikatakan itu bukan penistaan agama. Menyedihkan buat saya. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang menyaksikan keimanan mereka, bahwa mereka mempunyai pengalaman hidup spiritual terhadap Tuhan, menemukan Tuhan yang benar, tetapi dikatakan menistakan agama. Pasalnya dicari-cari aja tentunya. Nah kalau yang ini pasalnya udah ada, bahkan gak dilihat. Menyedihkan bukan saudaraku? Sampai detik hari ini, yang melanggar tentang pasal penistaan agama bunyinya pun jadi sumir buat saya. Padahal sekarang kita jauhkan ya, lewatkan ya, kita tinggalkan tentang kasus penistaan agama, pasal penistaan agama yang dilakukan oleh Pak Wawan, Ketua RT di Lampung. Sekarang kita bawa ke ranah hukum, pasal undang-undang hukum pidana. Nanti saya carikan. Di dalam pasal undang-undang hukum pidana jelas pada saat siapapun yang mengganggu ibadah orang lain,
Setiap orang yang mengganggu ibadah orang lain yang sedang melakukan ibadah secara terang-terangan, mengganggu, dia dapat dihukum pidana. Nah, hukum pidananya sudah ada. Oke, kalau dibilang katanya bukan penistaan agama, kepala saya mau pecah. Dibilang katanya bukan penistaan agama. Oke, sekarang pasal tentang undang-undang hukum pidana yang mengatakan hal tersebut masihkah dibiaskan, Bapak polisi? Ini nggak benar nih. Harus ada orang yang besar, yang kuat, dan rakyat inilah yang kuat bawa masalah ini. Sorry ya, bukan berarti kita kayaknya ngotot banget tuh si Pak RT harus dipenjarain. Enggak. Sejujurnya kami orang Kristen sudah memaafkan, tetapi hanya berusaha untuk bertindak bahwa apa yang dilakukannya itu SALAH, salah. Hanya karena tuntutan beberapa orang, mereka bawa-bawa spanduk ke Kejaksaan Agung. Mereka berkata, bebaskan RT kami, Pak Presiden, bebaskan RT kami. Itu ada. Dan mereka membebaskan. Berarti kita kaum minoritas juga bisa loh kayak gitu. Ayo, kalau begitu kita bersatu kaum minoritas untuk berusaha keadilan ditegakkan di bumi pertiwi ini. Seperti kasus Pak Yusuf Mandubulu, Pak Maman Suherman, Pak Maman Suherman, Abah yang saya panggilnya Abah. Lalu ada beberapa kasus yang lainnya lagi. Bahkan mereka kayak kasus saudara kita Gracia Pelo, dia sedang mengungkapkan hak jawabnya. Hak jawab saja pada saat dilakukan itu jadi penistaan agama. Hak jawab loh, orang bertanya dia menjawab, dibilang penistaan agama. Kan jadi undang-undang penistaan agama ini rasanya undang-undang yang dibuat-buat kaum mayoritas, terserah dia. Saya setuju undang-undang ini dihapuskan. Karena yang dirugikan justru jujur adalah kaum minoritas. Kita tinggal di Indonesia ini bukan untuk satu agama. Ini kan negara Indonesia, negara Republik Indonesia, negara yang pluralisme. Negara yang berdasarkan oleh beberapa keyakinan. 6 keyakinan yang diakui pemerintah, belum lagi beberapa keyakinan yang lainnya. Dan satu sama lain masyarakat harus saling menghargai. Bukan negara satu agama. Benar? Negara kita bukan negara satu agama. Oke, mayoritas, tapi kenapa harus mendengarkan mayoritas yang jelas-jelas salah? Kalau salah ya katakan salah, kalau benar katakan benar dong Pak Polisi. Anda bernaung di bawah pemerintah menjadi tolak hukum di Indonesia, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, untuk melindungi kami masyarakat Indonesia. Bukan cuma untuk mayoritas, tapi untuk minoritas juga, Pak. Haleluya. Kubil, nggak apa-apa, dia diikat sayang. Punya kamu ya? Jangan nak. Saya lagi di taman nemenin si Kubil jalan dan buang air. Tapi saya ikat. Karena dia suka kejar-kejar. Baik, kembali lagi ke kasus ini. Aduh. Masih banyak yang lain yang kita baca, tapi kita gak usah baca lah. Udah jelas-jelas membingungkan kita. Jadi saudaraku, dengan huru hara yang terjadi beberapa pekan ini, bagaimana Pak Yusuf Mandubulu, Maman Suherman, lalu beberapa para pesaksi ya, Kristuber hanya beberapa ditangkap, membuat para Kristuber yang lain, jujur, saya yakin kita semua benar-benar waspada dan berhati-hati, dan tidak ayal banyak Kristuber down dulu untuk tidak like. Untuk apa? Itu semua kita lakukan untuk meredam dan merejam gejolak yang terjadi. Kita hanya bisa berdoa, meminta kepada Tuhan, Tuhan, inikah keadilan?
Tapi saya masih percaya Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang adil. Dan saya masih percaya Tuhan yang besar, Tuhan saya, di dalam nama Yesus masih menaungi pemerintah Indonesia. Jadi saya, Lucy Daiva, menghimbau, yuk kaum minoritas, kita bersama-sama berdoa, mendoakan sistem di Indonesia untuk jauh lebih baik lagi. Berani mengatakan salah, dibilang salah, mengatakan benar, ya dibilang benar. Itu pesan saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.